Kita ngomongin Ya. Pak Yusuf Hamka nih ya, dia kan naruhnya di Bank Yama, Betul. gitu ya. Sekarang deh perusahaan punya deposito, mau taruh di mana? Sebenarnya untuk menentukan naruh deposito di mana dari kacamata pengusaha dan perusahaan itu seperti apa sih bank yang tepat gitu untuk memastikan dan menaruh depositonya? Iya, sebenarnya aku udah siapin beberapa Ya, materi ya yang bisa kita ya sini aku bantu, eh, silakan. lihat ya. Misalkan bagaimana sih caranya kita memilih atau mengalokasikan deposito gitu, mana yang bagus gitu. Ada beberapa poin yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama pasti reputasi dari banknya itu sendiri gitu ya. Semakin bagus reputasinya ya semakin aman gitu kan. Memang bank-bank kecil atau bank-bank yang mungkin relatif lebih reputasinya kurang biasanya menawarkan bunga yang Lebih lebih tinggi gede. gitu. Tapi resikonya juga lebih besar, namanya investasi kan high risk Ya. high return gitu ya. Kedua ya kita harus sesuaikan dengan jangka waktu dan kebutuhannya gitu kan. Kadang ada di satu bank mungkin jangka waktunya jangka waktunya dia cocok gitu ya, tapi kebutuhannya nggak cocok misalkan gitu. Terus bandingkan juga nih paling penting nih margin keuntungannya, karena kan ada fee ya, ada biaya, ada pajak, penalti dan segala macam. Nah, dengan keuntungan yang diperoleh kira-kira marginnya mana nih yang lebih besar gitu ya. Nah, yang kelima yang nggak kalah penting adalah fitur-fitur tambahan. Kadang biasanya deposito tuh ada juga fitur-fitur yang diberikan oleh bank, misalkan dia bisa jadi jaminan kredit gitu ya, dia bisa switching misalkan ke produk investasi yang lain dengan cepat gitu dan lain sebagainya. Ini beberapa tips yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh perusahaan ya ketika memilih deposito yang mana yang bagus buat mereka gitu, Ade. Nah, Gitu. dalam hal ini misalnya kita masih ngomongin deposito ya. Kalau tadi kita dengar dari kacamata masyarakat gitu ya, Iya. tadi mereka bilang, ya saya nggak tahu deposito. Ternyata kenapa alasannya? Karena mereka nanaminnya di ekuitas gitu, di Betul, saham. Mereka betul. nanamin di kripto, something yang high risk dan high return. Tapi tadi ada Mbak satu yang terakhir menjawab Iya, Mas Yid kan, iya. bahwa dia itu karena deposito karena masalahnya dia ingin nyari satu safe haven lah, safe box Betul. gitu ya, mungkin untuk dana tabungan dia. Iya. Nah, sebenarnya kalau dalam kacamata kita mencari keuntungan, mencari return, apakah deposito masih relevan sih Mas dengan inflasi sekarang di 5,5%? Terus pajaknya juga deposito di 20%. Iya. Apakah masih desirable gitu untuk invest atau taruh uang di deposito? Iya, sebenarnya kalau investasi lagi-lagi rules of number satunya adalah profil resiko ya. Profil resiko ini tipikal orang yang seperti apa atau perusahaan kita tuh tipikal yang seperti apa gitu. Kalau orang-orang yang konservatif mungkin masih melihat deposit ini sebagai instrumen yang menarik gitu ya. Walaupun mungkin di saat ini sudah banyak alternatif investasi lain yang juga nggak kalah menarik gitu ya. Cuman kan itu kembali lagi ya, dari profil resiko itu juga bisa membuat orang tuh menjatuhkan pilihannya ke deposito gitu ya. Kedua, tujuan keuangannya nih cocok nggak gitu. Biasanya kan kalau untuk deposito itu umumnya untuk di bawah 1 tahun ya penempatannya umumnya gitu ya. Walaupun ada juga yang di atas 1 tahun gitu ya. Nah, ada nggak kira-kira instrumen lain yang mungkin memberikan keuntungan yang lebih besar gitu. Kadang-kadang kan misalkan kita ambil contoh reksadana gitu ya, reksadana pasar uang gitu ya, Ade ya. Kalau misalkan ternyata lagi nggak bagus kinerjanya ya mungkin orang masih pilih deposito gitu. Kadang-kadang kan Karena fluktuasi. fluktuasinya Ya. lebih volatile lah dibanding deposito. Tapi kalau dalam kondisi normal ya mungkin reksadana pasar uang lebih menarik gitu ya. Betul. Atau mungkin obligasi negara lebih menarik gitu kan. Ini kan bisa jadi opsi juga gitu ya. Tapi memang ya ada orang-orang yang mungkin fanatik karena dia tipikal ya profil resikonya konservatif ya dia masuknya ke deposito. Yang penting dana saya disimpan yang penting dan dana saya aman aman gitu ya. Nggak ada salahnya juga, itu kembali ke pilihan masing-masing. Jadi gitu. tidak ada salahnya untuk memilih investasi apa yang tepat, tapi kembali lagi ke keinginan untuk investasinya apa dan sesuai dengan risk profile itu ya masing-masing semua orang. Nah, sebelum kita membandingkan mungkin nanti kita membandingkan dengan alternatif investment lainnya, instrumen-instrumen lainnya. Tapi sebelumnya saya juga ingin tanya, untuk varian-varian deposito tuh ada apa saja sih Mas? Tadi kan saya juga sempat lihat ada deposito berjangka. Betul. Seperti Jadi apa? ada beberapa tipe-tipe jenis-jenis deposito ya. Pertama ada deposito berjangka. Di sini kan kalau deposito berjangka jelas dari namanya berjangka, dia penyimpanannya ada kontraknya, ada jangka waktunya ya. Biasanya ada 3 bulan, 12 bulan, 2 tahun dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada juga sertifikat deposito. Ya sebenarnya agak mirip dengan deposito berjangka, yang membedakan adalah dia bisa dipindah tangankan dengan mudah, dengan cepat gitu ya. Itu sertifikat deposito. Nah, yang terakhir ada deposit on call. Nah, bedanya dengan dua skema yang tadi, di sini adalah jangka waktunya dan jumlah simpanannya. Jangka waktunya bisa lebih pendek, bisa ada yang 7 hari, bahkan ada yang 1 bulan gitu ya. Kalau yang deposito berjangka ataupun sertifikat deposito mungkin kan 3 bulan atau 1 tahun gitu ya, atau 2 tahun gitu ya. Dan biasanya dia amount-nya bisa lebih besar gitu ya, yang deposit on call, karena mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang urgent untuk operasional hari-harian gitu ya. Biasanya perbedaannya itu. Jadi ada 3 jenis yang secara umum mungkin bisa dimanfaatkan oleh nasabah perorangan maupun nasabah korporasi atau perusahaan gitu.
Kalau misalnya kita ngomongin instrumen investasi dan memang juga di satu sisi pendalaman pasar keuangan Indonesia belum begitu dalam ya, instrumen investasi ya di mata kita pasti itu aja. Tapi dalam hal ini deposito bukan menjadi salah satu yang paling desirable lah gitu kita ketahui. Apakah sebenarnya masyarakat itu menganggap deposito itu memang ya sudahlah, sudah tidak begitu menarik karena sudah banyak instrumen investasi lainnya juga lebih menghasilkan keuntungan lebih besar, ataukah memang karena sangat-sangat dipengaruhi oleh sentimen karena kasusnya Pak Yusuf Hamka ini? Anda melihatnya bagaimana? Ya, sebenarnya memang kasus Pak Yusuf Hamka ini agak anomali dengan apa istilahnya pilihan investasi. Jadi tidak bisa apple to apple ya, Mas? Tidak bisa apple to apple ya, karena kasusnya ini kan sudah lama dari sejak 97-98 ya. Ketika itu memang ada krisis dan kebetulan bank tempat menaruh depositonya juga dilikuidasi gitu ya. Ini kan merupakan suatu resiko tertinggi lah kalau kita menaruh deposito di perbankan gitu ya. Tapi memang secara umum ya deposito ini termasuk investasi yang atau instrumen investasi yang resikonya sebenarnya sangat rendah gitu ya. Dan ini juga dijamin juga sama LPS sekarang gitu ya. Walaupun memang sekarang juga sudah berkembang banyak juga opsi-opsi lain ya dari pilihan investasi yang juga nggak kalah menariknya gitu. Dan secara keamanan juga sebenarnya relatif aman juga gitu ya. Jadi memang ya kita harus membuka diri juga sebenarnya gitu kan. Kita ada opsi-opsi lain, kenapa nggak kita pilih kalau memang ternyata lebih bagus dan aman juga gitu ya. Do not put your egg in one basket. Siapa tahu ya bukan deposito tapi buka yang lainnya juga ya. Nah, masih mengenai deposito, tim CNBC Indonesia ini sudah mencari tahu ya Mas ya tanggapannya netizen dengan mengadakan polling di sosial media. Gimana sih sebenarnya nih tentang deposito ini di media sosial Instagram kita, dan dengan pertanyaannya nih adalah pasca kasus Yusuf Hamka masih percaya nggak nih ya dengan deposito? Nah, kita lihat langsung nih kira-kira gimana. 38% netizen bilang masih mempercayai deposito dan 68% menyebut sudah tidak lagi percaya. Wah, ini mengejutkan juga ya. Padahal sebenarnya alasannya utamanya memilih deposito biasanya tuh karena kepercayaan dan karena aman gitu ya, bukan karena return obviously gitu ya. Nah, tanggapan Anda bagaimana nih, Mas? Ya mungkin karena kasus ini viral ya, melibatkan pejabat publik dan juga orang atau tokoh yang juga terkenal ya, akhirnya menimbulkan persepsi kalau deposito ini menjadi tidak aman gitu ya. Sebenarnya secara terminologi investasi ya salah juga gitu, karena justru deposito ini salah satu instrumen yang sangat aman gitu, rendah resiko gitu ya. Kembali lagi tadi kan ke kasusnya Pak Yusuf Hamka kan ada anomali ya, ada kasus yang dimana ada krisis ketika itu dan banknya dilikuidasi gitu ya. Dan pada saat itu juga belum ada LPS. Dan belum iya kan? Betul. Kalau saat ini kan ya mungkin kondisinya normal perekonomiannya dan juga sudah banyak pilihan investasi dan juga sudah banyak bank-bank yang memang memberikan atau menawarkan return yang bagus juga buat deposito dan aman gitu. Ya mungkin teman-teman Sobat Cuan juga perlu ketahui ya, sebenarnya Asian Financial Crisis ini juga merubah trajektori dan ekosistem perekonomian Indonesia. Karena sejak tahun 98 akhirnya semuanya mixed policy, tidak hanya dari Kementerian Keuangan dan BI saja, namun ada Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan sekarang ada LPS untuk menjamin dana-dana di seluruh nasabah dan perekonomian di negara kita. Dan mungkin ini juga tidak bisa langsung dibandingkan kalau katanya Mas Ai tidak apple to apple, karena ini yang terjadi di 98 adalah anomali ya. Iya, jadi jangan takut sebenarnya. Jangan takut itu sebenarnya untuk jangan ini ntar ya. nanti mentang-mentang punya deposito langsung ditarik gitu kan, jangan juga. Gitu ya, baik. Dan sekarang kita mungkin langsung beralih ya Mas Ai ke pertanyaan nih yang memang sudah diajukan ke sosial media Instagram kita di @CNBC Indonesia. Nah, kita bacakan saja nih mungkin pertanyaannya, apakah ideal gitu. Ini dari Dina Gurning. Dengan pertanyaannya, apakah ideal kalau menyimpan semua aset liquid di satu deposito bank digital yang menawarkan bunga paling menarik? Apa juga ini bisa dianggap termasuk investasi? Pertanyaannya gimana? Silakan. Nah, ini menarik ya pertanyaannya. Ya, deposito itu merupakan salah satu instrumen investasi, betul gitu ya. Tapi apakah ideal menaruh semua instrumen liquidnya di deposito? Sebenarnya nggak juga ya. Jadi kalau berdasarkan perencanaan keuangan ya, kita jangan itu tadi Ade sudah bilang ya, don't put your egg in one basket gitu ya. Kalau bisa ada opsi paling nggak 2 lah gitu ya, maksimal 3 gitu. Jangan di satu. Karena kita belajar dari kasusnya Pak Yusuf Hamka ya, tidak mungkin terjadi juga saat ini. Banknya bangkrut atau pilot, ya mungkin uang kita bisa hilang. Walaupun memang ada yang dijamin maksimal 2 miliar gitu ya. Tapi kan kalau misalkan uang kita banyak, misalkan uang Ade nih 10 miliar ya, ada 8 miliar yang nggak dijamin dong gitu kan. Kalau misalkan kita diversifikasi ke instrumen lain, itu kan akan relatif atau jauh lebih aman gitu. Jadi idealnya memang 2 instrumen kita pecah gitu ya, untuk bisa diversifikasi. Atau maksimal banget 3, jangan lebih dari 3. Karena kalau lebih dari 3 juga kita mengontrolnya agak susah juga ya. Tapi memang rumusnya investasi itu
rumus pertama kalau misalkan mau aman adalah diversifikasi. Diversifikasi, Gitu. menarik. Karena seaman atau seresikonya kecil apapun pasti ada resiko namanya investasi itu. Karena kita juga dengan diversifikasi itu mendiversifikasi risikonya juga. Betul, tidak hanya keuntungannya tapi iya. resikonya juga, betul Betul, Ade. betul, Gitu. baik. Dan mungkin kini kita akan beralih juga ke pertanyaan, masih ada pertanyaan menarik banget Iya, ya mengenai oke. deposito dan juga kemudian kita beralih ke pertanyaan lainnya di sosial media mungkin dari Yezaskar ya. Ini ada pertanyaan dari Yezaskar. Pertanyaannya yang kedua adalah kita kan ada deposito, tapi di satu sisi juga punya saham dan lain-lainnya. Iya. Sebenarnya itu mengetahuinya keadaan makroekonomi seperti apa sih yang baik untuk naruh di saham atau deposito? Ini dari Yezaskar. Silakan Mas. Iya, jadi sebenarnya ada beberapa indikator yang bisa kita lihat ya. Misalkan kondisi perekonomian gitu ya. Kalau kondisi perekonomian lagi normal gitu ya, lagi bagus, tidak ada istilahnya goncangan kayak apa kemarin itu resesi dan segala macam, biasanya kita harus bisa lebih agresif dalam investasi. Oke. Karena kondisi perekonomian lagi bertumbuh, kenapa nggak kita agresif, kita manfaatkan untuk akumulasi kekayaan gitu ya. Kita masuk agak lebih besar misalkan ke instrumen beresiko tinggi, tapi juga kita cari yang misalkan kayak contoh kita ke saham gitu ya. Ya kita cari aja saham-saham yang blue chip gitu ya. Jadi walaupun dia risikonya tinggi, tapi lebih aman bunganya atau return investasinya juga tinggi gitu ya. Tapi memang terkadang kalau kondisi perekonomian misalkan inflasi lagi tinggi gitu ya, atau mungkin kondisi perekonomian juga lagi nggak bagus gitu ya, ada resiko-resiko resesi, geopolitik yang meningkat, kadang-kadang orang juga khawatir, gitu, ada kekhawatiran. Ya boleh-boleh aja didiversifikasi ke instrumen yang relatif lebih aman gitu ya, rendah Maka dari itu risiko. muncul term yang namanya safe haven ya, Safe dengan melihat juga haven. kondisi dan fundamental Tapi juga kita makroekonomi. nggak mesti harus langsung ke deposito, bisa aja Betul. misalkan sana pasar uang atau ke obligasi negara atau mungkin kalau yang Komoditas. orang ke emas misalkan Emas, logam betul. mulia gitu kan, itu juga bisa Betul. jadi opsi gitu.